Keraton Kartasura. Banyak orang yang kurang mengenal keraton ini. Padahal konon katanya Keraton Kartasura ini merupakan cikal bakal berdirinya Keraton Surakarta. Bahkan penyebutan Surakarta merupakan kebalikan dari Kartasura. Napak tilas peninggalan Keraton Kartasura ini tepatnya berada di Desa Krapyak, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nur Aulia dengan NIM 193141083 akan menelusuri Keraton Kartasura. Yuk ikuti perjalanan kami. Setelah masuk, kita akan disambut dengan adanya pendopo di sebelah kanan. Di depan pendopo tersebut terdapat silsilah raja-raja dari Tumapel, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, hingga Yogyakarta. Di samping pendopo terlihat ada sebuah pohon yang cukup langka bernama pohon klecok. Pohon tersebut telah ada sejak bangunan keraton masih utuh hingga saat ini, sehingga umurnya diperkirakan hampir 3,5 abad. Pohon ini tumbuh dengan sendirinya dan ukuran pohon ini selalu stabil sehingga tidak bisa bertambah tinggi. Keraton ini menjadi bagian penting dari kejayaan Kesultanan Mataram Islam di Jawa. Keraton ini berdiri pada tahun 1680 hingga 1742 oleh Adipati Anom yang bergelar Amangkurat II. Berawal dari pemberontakan Trunojoyo dari Madura pada tahun 1677 yang menyerang Keraton Mataram Lama yang terletak di Pleret. Saat itu, Adipati Anom melarikan diri ke arah barat hingga sampailah ke hutan Muarakarta dan mendirikan Keraton Kartasura. Kemudian, pada tahun 1681, Amangkurat II melakukan kerjasama dengan VOC melalui Perjanjian Jepara yang berisi VOC akan membantu Adipati Anom menumpas Trunojoyo dan sebagai gantinya VOC berhak memonopoli perdagangan di pantai utara Jawa. Atas bantuan VOC, Adipati Anom diangkat sebagai raja tanpa tahta yang bergelar Amangkurat II, dan pada akhirnya ia berhasil memenangkan perang dengan kerajaan Mataram sehingga wilayahnya dapat dikuasai. Keraton Kartasura ternyata hanya berusia muda. Hancurnya Keraton Kartasura berkaitan dengan peristiwa besar yang dikenal dengan sebutan Geger Pecinan. Pemberontakan berawal sejak tahun 1740 ketika terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa di Batavia yang menjalar sampai ke seluruh Jawa. Pada awalnya, Pakubuwono II mendukung mereka. Namun, ketika melihat pihak VOC unggul, ia berbalik mendukung VOC. Perbuatan Pakubuwono II malah membuat pemberontakan semakin kuat. Akhirnya, pada tahun 1742 terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Mas Garendri yang dibantu oleh etnis Tionghoa menyerbu dan menghancurkan Keraton Kartasura. Saat itu, Pakubuwono II yang bertahta melarikan diri ke Ponorogo. Baru pada akhir tahun 1743,
Pakubuwono II kembali ke Kartasura, namun keraton telah hancur. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan kerajaan baru di desa Sala bernama Surakarta yang ditempati sejak tahun 1745. Napak tilas yang dapat kita lihat saat ini ialah terdapat batu kembar yang digunakan sebagai tanda bahwa tempat tersebut dahulu merupakan kamar tidur raja. Di depannya terdapat lahan yang cukup luas, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar, seperti latihan pencaksilat, hadroh setiap malam Jumat, dan sebagainya. Selain itu, juga tampak adanya tembok jebol geger pecinan sebagai saksi bisu pemberontakan di kala itu. Benteng dalam ini dinamakan Benteng Sri Manganti. Benteng ini pada awalnya memiliki lebar 2 meter dan tingginya 6 meter. Karena berbagai faktor, ukuran dari benteng ini pun berubah. Benteng ini diperkirakan hingga saat ini umurnya sekitar 341 tahun. Sedangkan benteng luar dinamakan Baluwarti. Ketika kita menelusuri, ternyata di dekat benteng Keraton Kartasura ini terdapat markas VOC yang dinamakan Gedung Lancip. Karena dulu terdapat raja yang bekerja sama dengan VOC, maka terdapat markas VOC yang tidak jauh dari keraton. Konon katanya, bekas Gedung Lancip ini pernah hampir runtuh, namun pada akhirnya bangunan ini bisa tegak kembali. Ketika sebuah kerajaan telah diduduki musuh, maka kerajaan tersebut telah ternodai, sehingga cara untuk melestarikannya dengan dijadikan sebagai pemakaman. Kita akan memasuki kompleks Garwo Ampil, atau istilah yang sering kita dengar adalah selir. Di dalam kompleks ini terdapat satu makam yang menjadi ikon di bekas Keraton Kartasura ini, yaitu makam Bendara Raden Ayu Sedah Mirah yang memiliki nama kecil Raden Ayu Mayangsari. Beliau pernah menjadi prajurit keraton. Namun, karena kepandaiannya dalam bela diri, beliau diangkat menjadi seorang panglima. Selain itu, beliau juga memiliki tugas sebagai kepala keamanan di Keputren. Pada akhirnya, beliau diambil Pakubuwono IX sebagai Garwo Ampil. Di komplek ini juga terdapat makam Mas Ngabei Sutorejo, seorang punggawa keraton Surakarta yang merupakan cikal bakal bekas keraton Kartasura ini menjadi pemakaman. Pada tahun 1826 beliau meninggal karena keraton Kartasura ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka beliau dimakamkan di bekas keraton Kartasura ini. Sejak saat itulah wilayah ini digunakan sebagai pemakaman. Namun sejak tahun 2010 terdapat Undang-Undang Cagar Budaya mengenai penutupan wilayah ini sebagai pemakaman.